Desa Kendran, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, dicanangkan sebagai desa wisata bersinar ramah keluarga melalui program Sinergi untuk Energi Pangpada Payu atau SIP 3 Desa Wisata Bersinar Ramah Keluarga yang diinisiasi oleh DPD Perempuan Pemimpin Indonesia PPI Provinsi Bali dengan melibatkan sinergi pentahelik yakni akademisi, dunia usaha, masyarakat, komunitas, dan media massa sehingga mempercepat tujuan Desa Kendran sebagai desa wisata bersinar ramah keluarga. Dalam menjalankan program SIP 3 di Desa Kendran ini, PPI yang mendapatkan dukungan penuh pemerintah Desa Kendran bersinergi dan berkolaborasi dengan perguruan tinggi swasta PTS di Bali, yakni Universitas Mahasaraswati, IPBI, Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional, ITB Stikom Bali, ITKES, Universitas Dwi Jendra, dan Undiknas Denpasar. Sinergi juga dijalin dengan organisasi lain seperti Perempuan Indonesia Maju PIM Provinsi Bali, Koperasi Perempuan Ramah Keluarga Pangpada Payu, GTS Institute, KBMHD Undiknas, Pokdarwis Desa Kendran, serta organisasi lainnya. Program pendampingan selama 5 tahun ini mengusung misi mulia mewujudkan Desa Kendran sebagai desa wisata bersinar ramah keluarga dan telah dimulai di tahun 2021 hingga diharapkan tuntas di tahun 2026. Inisiasi program dari PPI Bali ini juga sebelumnya mendapatkan apresiasi dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Salah satu program aksi dari program SIP 3 di Desa Kendran adalah terselenggaranya Festival Desa Kendran 2022 yang berlangsung 9 Desember hingga 11 Desember 2022 dipusatkan di Jabopura Griya Sakti Manuabe, Desa Kendran dan dimeriahkan berbagai kegiatan. Salah satunya yang juga disambut antusias adalah Parade Yoga Berkebaya, Kebaya Gustu UNESCO dengan tema Sehat Holistik melalui Yoga Berkebaya pada Minggu 11 Desember 2022. Acara ini diinisiasi DPD Perempuan Pemimpin Indonesia PPI Provinsi Bali bersinergi dengan pemerintah Desa Kendran, Ibu-ibu PKK Desa Kendran, DPD Perempuan Berkebaya Indonesia Provinsi Bali, Undiknas Denpasar, Pusat Studi Undiknas, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Universitas Dwi Jendra, IPB Internasional, Institut Teknologi dan Kesehatan ITKES Bali, ITB Stikom Bali, Koperasi Perempuan Ramah Keluarga KPRK Pangpada Payu, Komunitas Anak Bangsa, Tupperware, Dedari Resort, Coca-Cola dan lainnya. Kegiatan Parade Yoga Berkebaya, Kebaya Gustu UNESCO yang antusias diikuti para generasi muda hingga ibu-ibu ini juga dalam rangka mendukung kampanye Kebaya Gustu UNESCO. Salah satu pakaian khas Indonesia ini didaftarkan ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Sebelum Parade Yoga Berkebaya dimulai, para peserta diajak mengikuti yoga tertawa yang merupakan aktivitas olahraga yang memadukan tertawa dengan latihan meditasi, pernafasan, dan peregangan tubuh, serta diyakini mampu menciptakan keseimbangan antara kesehatan jiwa dan raga, khususnya juga mengurangi stres. Ya, berarti Ketua DPD Perempuan Pemimpin Indonesia PPI Provinsi Bali, Dr. Gungtini Gorda mengungkapkan rangkaian program Sinergi untuk Energi Pangpada Payu atau SIP 3 di Desa Kendran yang sudah berjalan mendekati 2 tahun. Maka kali ini diselenggarakan festival untuk mengevaluasi tim sinergi terkait apa yang sudah dilakukan di Desa Kendran. Pokdarwis dan Desa Kendran menginisiasi langsung festival yang bertajuk Kendran Living Culture Festival 2022, eksplorasi tradisi yang membumi ini. Kesempatan ini dijadikan momen untuk melanjutkan agenda-agenda yang sempat tertunda, salah satunya mengenai yoga berkebaya sesi 2, di mana sesi pertama sudah dilaksanakan di Desa Kendran yang didukung oleh Menparekraf. Melalui parade yoga berkebaya ini diharapkan berkebaya akan menjadi suatu karakter tersendiri ketika melaksanakan yoga. Melalui acara ini disampaikan juga bahwa kebaya itu bisa dipakai dalam segala kegiatan apapun, dan melalui berkebaya kita secara otomatis
bisa melestarikan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi kan kami kebetulan Sinergi Pangpada Payu yang memang berkolaborasi Pentahelix dengan beberapa universitas, lembaga masyarakat dan lembaga keumatan, juga Desa Kendran itu sendiri yang memang kami hadir 2 tahun yang lalu ya. Jadi rencananya tahun ini kami memang mengadakan festival untuk bagaimana mengevaluasi teman-teman sinergi kami sudah berbuat apa di Desa Kendran. Nah kebetulan Pokdarwis dan Desa Kendran menginisiasi langsung festival ini. Kami SIP 3 memakai momen untuk bagaimana juga kami yang agenda-agenda acara kami yang masih tertunda mengenai yoga berkebaya sesi 2, karena kami sudah pernah melakukan di Desa Kendran itu sendiri yang didukung oleh Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun lalu. Nah hari ini kami coba untuk bagaimana dengan berkebaya ini akan menjadi suatu karakter tersendiri ketika kita beryoga. Jadi ingin juga kami sampaikan bahwa kebaya itu bisa dipakai dalam segala hal, kegiatan apapun, dan melalui berkebaya kita secara otomatis dapat melestarikan budaya yang kita miliki adalah kebaya Indonesia. Terkait fokus utama dari program SIP 3, Gung Tini Gorde mengatakan fokus utamanya adalah bagaimana Desa Kendran ini didorong untuk masuk 100 besar anugerah desa wisata dari Kemenparekraf. Di tahun 2021 Desa Kendran masuk 300 besar, namun di tahun 2022 baru masuk 500 besar karena memang jumlah peserta desa wisata yang ikut jauh lebih banyak, yakni lebih dari 18.000 desa wisata seluruh Indonesia. Lebih lanjut, Gung Tini Gorde mengatakan pekerjaan rumah terbesar saat ini adalah bagaimana merubah paradigma masyarakat untuk bisa aware terhadap potensi desanya sendiri dan ikut menyukseskan program SIP 3 untuk menjadikan Desa Kendran sebagai desa wisata bersinar ramah keluarga. Fokus utamanya adalah bagaimana Desa Kendran ini kita dorong untuk menjadi 100 besar anugerah desa wisata. Nah itu trigger kami untuk menyemangati Desa Kendran yang begitu mengikuti festival anugerah desa wisata mendapatkan 300 besar dan kemarin mendapatkan 500 besar, tetapi jumlah desa seluruh Indonesia bertambah sehingga posisi Desa Kendran memang sudah terdevelop untuk menjadi desa wisata. Dan tahun ini kami mencoba untuk meng-create bersama Sinergi Pangpada Payu beberapa universitas yang siap untuk bersama kami 3 tahun ke depan ya, karena kami sudah 2 tahun berjalan untuk menjadikan 100 besar Desa Kendran menjadi desa wisata ramah keluarga. PR yang terbesar sebenarnya adalah bagaimana merubah paradigma masyarakat ya untuk bisa aware terhadap desanya. Itu yang terpenting, karena program-program pemerintah kalau kita sudah bisa membuat suatu kegiatan dan kita bisa membuat konsep yang sesuai dengan apa yang menjadi program pemerintah itu sangat mudah, tetapi bagaimana sustainable-nya itu ada di masyarakat itu sendiri. Nah, tugas kami organisasi masyarakat, kebetulan saya sebagai koordinator Sinergi Pangpada Payu dari unsur Perempuan Pemimpin Indonesia, sangat mensupport kami bahwa bidang parekraf dari Perempuan Pemimpin Indonesia akan betul-betul menginisiasi menjadikan Desa Kendran ini menjadi 100 besar desa wisata ramah keluarga. Sementara itu, parade yoga berkebaya kali ini sangat menarik dan disambut antusias peserta. Mereka juga tanpa anggun berlenggak-lenggok memperagakan kebaya yang dikenakan di hadapan Dewan Juri. Salah satu Dewan Juri dari PPI Bali, Niketut Sri Laksmi, mengatakan PBI mengajak masyarakat untuk melaksanakan yoga dengan memakai kebaya untuk menyampaikan pesan bahwa kebaya tidak hanya bisa digunakan untuk acara adat atau undangan, tetapi kebaya juga bisa dikenakan saat melakukan yoga dan aktivitas olahraga lainnya. Jadi hari ini di Desa Kendran tanggal 11 Desember 2022 kita dari PBI khususnya mengajak masyarakat untuk melaksanakan yoga dengan memakai pakaian khususnya berkebaya. Jadi dengan berkebaya kita dapat melakukan banyak aktivitas. Kebaya tidak hanya bisa kita
gunakan hanya untuk seperti acara adat atau undangan, tetapi yoga juga dapat kita menggunakan kebaya dengan melakukan gerakan-gerakan yoga ya. Jadi kebaya itu sangat fleksibel, bisa digunakan dalam berkegiatan apapun. Jadi saya sebagai pengurus PBI Provinsi Bali mengajak masyarakat khususnya perempuan Indonesia untuk bersemangat memakai kebaya dalam segala aktivitas. Khususnya juga silahkan untuk memakai kebaya dalam kegiatan yoga. Terima kasih. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Kendran Living Culture Festival 2022, Wayan Agustina Purnawan yang juga Sekretaris Desa Kendran mengatakan, acara Parade Yoga Berkebaya ini merupakan salah satu bagian gagasan dari program SIP 3 yang memang direncanakan di Desa Kendran dan sebelumnya sudah pernah dilaksanakan untuk mempromosikan kebaya bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari termasuk untuk beryoga. Terkait diadakannya festival di Desa Kendran tahun ini, tujuannya untuk memperkenalkan kehidupan seni budaya UMKM dan segala sesuatu potensi budaya dan alam yang ada di Desa Kendran. Diharapkan Desa Wisata Kendran bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas dan wisatawan asing dan lebih banyak dikunjungi wisatawan. Baiklah, ini yoga berkebaya memang digagas oleh SIP 3 yang memang direncanakan di Desa Kendran. Itu sudah pernah pentas sebelumnya dilaksanakan untuk menunjang, artinya mempromosikan yoga kebaya bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari termasuk untuk beryoga atau berkegiatan lain. Nah, dengan dasar seperti itu maka SIP 3 melaksanakan program yoga berkebaya untuk melestarikan pakaian adat kebaya kita yang bisa dirintis atau dimulai dari daerah pedesaan. Kemudian karena ini juga sudah merupakan kegiatan rutin di Desa Kendran, maka dalam acara festival Kendran Living Culture Festival ini kita ikutkan yoga berkebaya ini menjadi salah satu agenda di festival tersebut. Untuk festival ini tujuannya adalah memperkenalkan kehidupan budaya UMKM dan segala sesuatu potensi sumber daya alam yang ada di Desa Kendran sebagai desa wisata. Ini rencananya dengan promosi tersebut maka desa kita akan lebih dikenal oleh masyarakat luas sehingga kemungkinan besar ada minat untuk dapat mengunjungi desa kami sebagai desa wisata. Sementara itu, para peserta Parade Yoga Berkebaya ini juga mengaku mendapatkan pengalaman berbeda ketika mengikuti kegiatan ini. Mereka juga bangga bisa ikut mendukung kampanye kebaya Gusti UNESCO dan diharapkan kebaya Indonesia bisa diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Ya, pengalaman tadi yang saya ikuti, mengikuti kegiatan yoga ketawa itu sangat bermanfaat untuk saya pribadi ya, dan mungkin juga untuk ibu-ibu yang lain begitu untuk menambah kesehatan, memperbaiki kesehatan tubuh ya. Dengan kita mengikuti yoga ketawa juga bisa mengurangi stres begitu dari kehidupan kita sehari-hari, dari rutinitas pekerjaan begitu, seperti itu. Dengan kita melakukan atau mengenakan kebaya nasional, kebaya Nusantara, kita dapat melestarikan budaya nasional Indonesia. Bagaimana kita bisa meningkatkan pelestarian, mempertahankan pelestarian budaya nasional Indonesia. Terima kasih. Luar biasa sekali. Hari ini saya mengikuti parade yoga dan yoga ketawa dengan menggunakan pakaian kebaya. Ini merupakan hal yang luar biasa, terobosan terbaru untuk mendukung pakaian kebaya untuk goes to UNESCO. Dan saya sangat bersyukur saya bisa mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan untuk selanjutnya kegiatan-kegiatan ini tetap terus berlanjut dan manfaatnya memang sangat luar biasa untuk kesehatan fisik maupun rohani kita dalam beryoga. Kebaya itu tidak lepas memang merupakan warisan budaya di bangsa kita. Harapan saya bahwa generasi muda untuk selalu mencintai kebaya mulai dari dini, mulai dari kita mengikuti aktivitas perkuliahan di kampus masing-masing dengan menggunakan kebaya, di mana sudah ditetapkan bahwa didukung oleh pemerintah
daerah Bali, setiap hari Kamis kita menggunakan pakaian adat, kemudian ada upacara-upacara besar juga kita menggunakan pakaian adat, dan juga didukung oleh LLDT wilayah 8, di mana setiap hari Selasa juga kita diharuskan untuk menggunakan kebaya. Ini menjadi salah satu upaya untuk menimbulkan rasa cinta kita dan generasi muda untuk lebih mengenal dalam tentang kebaya dan filosofi kebayanya. Dan harapan saya bahwa gerakan ini akan terus berlanjut. Demikian. Jadi di sini kami dari IPB Internasional sangat berterima kasih sudah diundang ke acara Kendera Living Culture Festival atau Parade Yoga Berkebaya di hari ini. Hari ini sangat berkesan sekali yoga berkebayanya dan paradenya. Di sini kita bisa mempelajari berbagai cara yoga, contohnya yang terbaru yaitu yoga tertawa. Itu sangat baru sekali untuk kami, dan hari ini juga kegiatannya sungguh sangat amat seru. Terus sekali ya, karena banyak ibu-ibu yang juga ternyata sangat seru gitu, sefrekuensi sama kita. Terus ya sesuatu yang baru juga, aku juga baru belajar yoga. Kita sebagai generasi muda sebaiknya kayak lebih lagi memperkenalkan budaya kita terutama ke luar negeri ataupun ke daerah-daerah lain, terutama daerah yang tidak kurang akan pengetahuannya mengenai kebaya, seperti itu. Karena kebaya itu ya ada ciri khasnya. Jujur saya dari luar Bali, tapi saya sangat kayak suka dengan memakai kebaya ya. Pokoknya kita senang sekali mengikuti acara ini, pada kegiatan ini di Kendran Living Culture Festival. Sangat senang sekali karena di sini juga banyak manfaatnya dalam mengikuti yoga ketawa dan sangat berkesan buat kita. Harapan kami dengan kebaya masuk UNESCO ini, dunia semakin mengenal kebaya dan makin banyak orang yang menggunakan kebaya. Usai parade yoga berkebaya, rangkaian acara festival di Desa Kendran ini dilanjutkan dengan demo masak dari Tupperware dan program dari Perjamuan Rempah Bali. Ada juga pengenalan potensi wellness tourism Desa Kendran dari tim Universitas Hindu Indonesia Denpasar dan pengenalan produk minuman herbal. Pegiat herbal dan rempah-rempah Ida Ayu Rusmarini dari DPD Perempuan Pemimpin Indonesia PPI Provinsi Bali mengungkapkan potensi produk berbahan rempah-rempah dan herbal yang bisa dikembangkan di Desa Kendran seperti loloh dan boreh. Oleh karena itu, pihaknya ingin mengembangkan rempah-rempah di Desa Kendran untuk pilot project di tingkat nasional. Diharapkan nanti lahir produk minuman loloh dan boreh khas Desa Kendran yang semua bahan bakunya dari desa ini. Produk herbal itu juga diharapkan nanti bisa diakomodir oleh pihak akomodasi pariwisata seperti hotel, villa, dan restoran yang ada di Desa Kendran untuk bisa dijual kepada wisatawan. Kalau di Kendran saya lihat potensinya itu bagus sekali dengan pengembangan perjamuan. Rempah kita akan kembangkan di sini untuk pilot project di tingkat nasional. Misalnya seperti empon-pon ya, yang ngetan-ngetan. Jadi semua kita konsentrasikan di Kendran karena udaranya juga menunjang, tanahnya pun subur. Ya, makanya kita akan kembangkan rempah. Jadi perempuan pemimpin Indonesia itu mempunyai program untuk pengembangan rempah Indonesia yang kita fokuskan nanti di Kendran. Konsentrasi kita ke loloh yang pertama karena itu merupakan minuman khas Bali. Nanti kita akan buatkan minuman yang khas Kendran. Jadi bagaimana untuk perbaikan sirkulasi darah, kemudian terus untuk anti kansernya. Sekarang itu kan banyak sekali penyakit degeneratif yang timbul di daerah kita. Makanya kita itu yang kita antisipasi. Kemudian pembuatan untuk sebagai penghangat kita membuat boreh. Kemudian ada teh dalam bentuk kering, itu pun untuk perbaikan stimulan tubuh. Lolohnya gampang sekali, ada daun temen, ada daun piduh yang khas daerah Kendran, kemudian sama kunyit, itu saja. Borehnya hangat-hangat. Misalnya ada empon-empon yang kita tanam, kencur, jahe, kemudian ada cengkeh,
ada tabiebon, ya, ada kapulaga, ada empon-empon yang lain, yang penghangat lain, dan ditambah dengan beras organik. Jadi kita dari Perempuan Pemimpin Indonesia akan mengkawal. Jadi siapapun nanti ada usaha di sini, misalnya hotel ataupun akomodasi yang lain, semuanya welcome drink maupun rempah-rempah yang kita produksi harus terakomodir oleh wisatawan itu sendiri. Ya, nanti kita menjadi wisata di sini itu menjadi program pariwisata spiritual dan juga pariwisata rempah. Keberadaan program SIP 3 di Desa Kenran juga mendapatkan apresiasi dari para tokoh masyarakat setempat hingga para pegiat seni. Tokoh masyarakat Desa Kenran yang juga seniman lukis Imade Arke mengaku pihaknya sangat berbahagia dan beruntung karena keberadaan program SIP 3 ini sangat membantu mengangkat potensi desa dan memotivasi masyarakat untuk bersama-sama bergerak dengan spirit sinergi Pangpadepayu untuk memajukan desa. Pihaknya juga berharap kegiatan kolaborasi seperti ini akan terus berkelanjutan demi majunya desa wisata Kenran. Kami di sini sebagai masyarakat desa Kenran sangat berbahagia dan sangat beruntung karena keberadaan dari SIP 3 ini sangat membantu dalam hal untuk memberikan motivasi, terutamanya juga memberikan pembelajaran kepada masyarakat, dan khususnya saya sendiri menjadi seorang seniman itu adalah sebagai tempat untuk saya untuk untuk bertukar pikiran dan juga untuk mengenal dunia luar istilahnya. Karena saya harap dengan keberadaan SIP 3 ini itu juga akan bisa mempromosikan saya ke jenjang yang lebih luas lagi. Dan mudah-mudahan ini akan tetap berkelanjutan. Saya harap SIP 3 ini akan berkelanjutan untuk majunya desa wisata Kenran ini sendiri. Keterlibatan beliau-beliau ini sudah beberapa kali sudah mengadakan aktivitas ya seperti yoga kebaya, memperkenalkan UMKM-nya, dan juga memberikan motivasi kepada masyarakat bahwa keberadaan kita sebagai desa wisata tidak bisa berperan sendiri. Kita harus adanya kerjasama antara banyak pihak. Salah satu SIP 3 sudah mau berkontribusi untuk kemajuan desa wisata Kenran itu sendiri. DPD Perempuan Pemimpin Indonesia PPI Provinsi Bali bersama stakeholder tentu akan terus mematangkan berbagai eksekusi program SIP 3 ini untuk benar-benar mewujudkan Desa Kenran sebagai desa wisata bersinar ramah keluarga dan menjadi salah satu destinasi wisata unggulan bertaraf internasional di Bali. Desa Kenran, Kebaya Gusti Respo, Bali 1 mengabarkan.